Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu, karena dia namanya Muhammad dari Allah itu ya, berdasarkan ilham, nggak boleh ada persepsi buruk kita terhadap siapa? Nabi Muhammad. Nggak boleh ada persepsi buruk. Orang Allah yang sudah ngasih nama Muhammad. Artinya kalau semua terkait dengan Nabi Muhammad karena dia namanya Muhammad, semua apa Bu? Pak? Terpuji, baik. Contoh konkret saya kasih contoh. Pak, kalau ada anak SMA Pak, udah kelas 3 SMA, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, saya tanya, kalau ada anak kelas 3 SMA nggak bisa baca, nggak bisa nulis, anak kita nih, ini aib, ini terpuji, kira-kira saya tanya, aib atau tercela? Tercela atau terpuji? Ada anak kelas 3 SMA tuh bisa baca, tuh bisa nulis, kira-kira terpuji atau tercela? Baik atau buruk? Kadang-kadang guru lagi gergetan, sia geus gede itu bisa baca keneh wae itu. Teke gitu loh. Nabi kita Muhammad julukannya apa tadi? Nabi yang ummi. Ummi itu artinya apa? Nggak bisa baca. Tadi anak SMA kelas 3 nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib, tercela. Sekarang Rasulullah itu Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya tanya lagi, aib, pujian apa celaan kira-kira? Hah? Ya, saya udah ikat dengan kata Muhammad tadi. Ini contoh konkretnya gitu. Anak SMA nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib, kita udah sepakati. Tercela. Sekarang Nabi akhir zaman, Nabi penutup, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib atau pujian? Saya tanya. Hah? Apa? Karena ada konsekuensi, justru pujian, justru baik. Oke, karena kita sudah tahu tadi nama Muhammad itu katanya para ulama mengatakan semua sifat terpuji terkumpul dalam sifat nama Muhammad. Artinya konsekuensinya semua apapun yang terjadi dan ada pada Rasulullah semuanya apa? Terpuji dan pujian. Nggak bisa baca, nggak bisa nulisnya Rasulullah pun pujian Allah. Terpuji Pak. Kenapa Pak? Allah memuji Rasul, artinya apa yang disampaikan Rasul, apa yang dikalakukan Rasul, nggak ada informasi dari yang lain, nggak ada masukan dari, pure bersumber dari wahyu itu. Satu. Dan kita pun memuji Rasul, berarti memang Rasul bukan buat-buatan, bukan bisa-bisaannya, bukan ngakal-ngakalin. Semua kita pun akhirnya yang berasal dari Rasul pure, bukan nafsu Rasul, bukan hawa nafsu Rasul, semuanya bersumber dari siapa? Itu pujian kita. Itulah hebatnya Rasul. Pak, kalau saya nih ngomong nih, ngomong ke Bapak, sesyukuran keren amat bahasanya, keren amat gitu istilahnya, kata-kata hikmahnya. Kita kan akan belajarnya di mana sesyukuran tuh? Gurunya siapa? Referensi yang dibacanya apa? Ustaz Sukron kok jago amat sih? Orang ada referensinya, Bidayah wa Nihayah. Tapi kan kalau misalkan Rasul, khawatir kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, Rasul begitu mengeluarkan kata-kata indah, kata-kata hebat, orang yang merasa ini jangan-jangan gurunya Aristoteles nih kayaknya ini. Jangan-jangan referensinya yang dibaca filsafat Yunani kayak ini. Bayangkan kalau misalkan Rasul bisa baca, bisa nulis, ketika dia mengatakan kata-kata hikmah, ketika menyebutkan tentang hal-hal yang berbau syariat dan lain sebagainya, orang akan beranggapan siapa gurunya Muhammad, baca buku apa dia, belajarnya di mana dia. Tapi karena dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka satu, Allah memuji kepada Rasul bahwa apa yang disampaikannya pure berasal dariku. Sahabat pun, umat pun semuanya memuji Rasul bahwa betul-betul yang disampaikan Rasul bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi betul-betul bersumber langsung dari wahyu, madah namanya. Jadi apapun kepada Rasul itu pujian Pak. Itu nama Muhammad namanya. Makanya saya kadang-kadang aneh kalau misalkan ada ustadz juga, Rasul aja pernah salah kok. Membela tentang kesalahan dirinya, ngomong Rasul aja pernah. Katanya Rasul dimaksum, katanya dia Muhammad. Kenapa dia mengatakan Rasul aja pernah untuk membela tentang kesalahan dirinya? Makanya kalau saya nggak berani mengatakan bahwa ketika Rasul ditanya, di manakah bapakmu? Aina abaka? Di mana bapakmu?
bapakku dan bapakmu berada di apa katanya? Di neraka, kan begitu katanya. Abu di situ kan apa namanya? Tafsirnya kan ada dua, Pak. Dan kan yang dimaksud di situ kan ulama menafsirkan. Pak, dalam hukum saya tanya, dalam hukum ada filosofis hukum, Pak. Lebih baik kita memponis orang bersalah benar daripada memponis orang benar. Dalam filosofi itu kepada manusia biasa, Pak. Dalam filsafat hukum kan begitu, Pak. Lebih baik kita memponis orang bersalah, Pak, benar daripada memponis orang benar yang bersalah. Itu dalam filsafat hukum kita begitu, Pak. Itu kepada manusia, Pak. Ini saya kepada Rasulullah yang tadi Muhammad, yang tadi namanya Muhammad, semua terkait dengan dia terpuji. Apakah betul orang yang bernama Muhammad yang langsung dari Allah, yang maknanya superlatif, yang sangat luar biasa, betulkah dia berketurunan dari orang yang Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Gak berani saya. Dan itu multi tafsir. Mau nggak Bapak disebutkan orang tua kita juga di neraka? Nggak mau. Ini kalau kita bahas dari sisi bahasa saja, Pak, namanya saja. Filsafat hukum kita pun mengatakan begitu. Lebih baik memponis orang salah kemudian benar daripada orang benar diponis kemudian dia ternyata disalahkan, diponis salah. Ini kepada Rasul yang namanya Muhammad, yang tidak ada di kalangan orang Arab bernama Muhammad sebelum Muhammad, yang langsung dari Allah, yang para ulama mengkaji maknanya superlatif, yang dikatakan oleh Imam As-Suhaili, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, bahwa segala sifat baik di dunia terkumpul dalam nama Muhammad. Masya Allah, dasar di situ. Dan kita tidak akan pernah menuhankan Rasul, karena Rasulullah sudah dibingkai agar umatnya tidak menuhankan dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita nama Muhammadnya, belum gelarnya, Pak, saya. Jadi saya baru bahas tentang apanya nih? Namanya, belum apanya? Nanti kita bahas gelarnya. Kenapa hanya Rasulullah yang bergelar apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi yang lain gelarnya apa? Alaihi salam. Kenapa gelarnya sallallahu alaihi wasallam? Oh, dibahas Pak sama para ulama Pak di sini, Pak. Kenapa gelarnya sallallahu alaihi wasallam? Itu kita bahas dulu Muhammad. Jadi begitu Muhammad. Hammada yuhammidu tamhidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Amat sangat banget terpujinya. Jadi begitu. Kalau misalkan Ustaz Abdurrahman, Pak Abdurrahman ngasih sama orang yang suka ngasih, ini bahasa Arabnya apa? Muhammad atau Mahmud? Suka memberi sama orang yang suka memberi, Muhammad apa Mahmud? Mahmud. Karena dia baiknya biasa, dia hanya mau memberi kalau orang itu memberi, ya kan begitu. Kalau misalkan kita hanya menyapa sama orang yang menyapa, itu Muhammad atau Mahmud dalam bahasa Arab? Mahmud. Mahmud. Ustadz Sadam suka silaturahim dengan orang yang suka silaturahim, itu Muhammad atau Mahmud namanya? Mahmud. Jadi kalau kita itu, kalaupun kita baik, levelnya baru apa? Baru Mahmud levelnya. Kalau kita levelnya Mahmud, apalagi kalau di Bogor Mahmud, Mamah Muda. Jadi sebaik apapun kita, level kita baru apa? Baru Mahmud. Ya, Mahmud Abbas, Mamah Muda anak baru satu. Tapi kalau memberi sama orang yang kikir, tapi merangkul orang yang zolim, bersilaturahim dengan yang memutuskan, itu namanya apa? Muhammad. Makanya Rasul itu kayak begitu. Makanya Rasul itu memang bingung kita. Logika kita nggak nyambung kalau dengan Rasulullah. Mau ke masjid diludahin, yang ngeludah. Balik lagi ku baru. Mau ke situ lagi, ludahin lagi tuh. Suatu saat datang ke situ nggak ada yang ngeludahin, nengok kemana nih yang suka ngeludahin ini? Tanya, bu, iya. Yang punya rumah ini kemana? Kenapa emang? Biasanya kalau lihat kesini saya ada kode gitu. Dia sakit kayak sakit.
Kalau Mahmud kayak begitu, langsung dia alhamdulillah, kenapa nggak mati sekalian gitu. Itu Mahmud. Tapi kalau Rasulullah karena Muhammad, balik dia balik dia ke rumahnya, nanya ke Aisyah, ada makanan apa hari ini wahai Aisyah? Ini ada roti buat engkau sarapan nanti Rasulullah, ini ada susu bungkus, ada saudaraku yang sakit, yang suka ngeludahin disebut saudara, mau ditengok lagi, tok 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 tok, ditengok, siapa? Muhammad. Sangkanya mau apa? Mau balas dendam gitu. Wah, masuk. Dilihat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa, wajahnya nggak kelihatan marah, dilihat tangannya ada tentengan nih gitu. Apa Muhammad? Mau balas dendam ya kau? Enggak, aku kan biasa lewat sini. Pas mau lewat sini mau ke masjid ada yang ngeludah, gitu. Tiap mau lewat ada yang ngeludah. Pas tadi mau lewat nggak ada yang ngeludah. Aku tanya, katanya kau lagi sakit. Ya demam nih Muhammad. Udah makan belum? Belum. Udah minum? Belum. Nih susu, nih roti makan. Biar cepat sembuh, kan bisa ngeludahin lagi nanti. Itu namanya apa? Muhammad. Itu namanya Muhammad. Lemparin sama masyarakat di Taif. Cades, temparin sampai pelipisnya berdarah. Putih rubah jadi darah. Malaikat geram, malaikat aja masih geram. Datang, Muhammad, brengsek ini masyarakat Taif ini. Mau gua apain ini? Gua lempar dengan gunung, kulipat ini. Doain. Aku berdoa, aminkan. Bril. Kalau kita bro kayak gitu ya. Bril. Udah, jangan bayangin. Aku doain, lo aminin gitu loh. Kenapa Muhammad? Dia begitu kan, fa innahum qaumun la ya'lamun. Dia kaum yang enggak tahu. Kalau dia tahu aku, kalau dia tahu baru ini enggak tahu. Udah, kau aminin aja, aku yang doain. Bayangkan kayak begitu, namanya Muhammad. Jadi kalau kebaikan kita paling sebaik-baiknya kita baru level apa? Level Mahmud. Sebaik-baiknya kita levelnya baru level Mahmud. Tapi kalau sudah Rasulullah namanya Muhammad. Nah, kita gimana cara mau meneladani Rasulullah? Makanya kita teladani, kenali dulu tentang sosoknya. Itu namanya saja sudah sangat luar biasa. Itu adalah superlatif namanya. Ya, artinya adalah sigot mubalaghah. Ya, kalimat yang memiliki makna banget, pang-pangna gitu loh. Banget, amat, sangat luar biasa. Makanya bagi seorang muslim itu disunahkan kalau punya anak laki-laki diberi nama apa? Muhammad. Disunahkan Pak, punya anak 3 kasih nama Muhammad. Tidak akan masuk ke parkiran ke dalam rumah yang di dalamnya ada anak bernama Muhammad. Masya Allah. Jadi kita harus begitu, kasih nama Muhammad. Aduh Ustaz, saya udah kepalang nih, saya punya anak laki-laki nggak ada yang bernama Muhammad. Yang satu namanya Robert gitu. Yang satu udah nanti cucu kasih nama Muhammad gitu. Kan begitu. Ya, jadi begitu. Ini waktunya sudah habis kayaknya. Sedikit lagi. Itu baru namanya saja. Kan kita harus mengenal tadi. Jadi kenapa kita harus mengkaji Rasulullah? Satu, ada kewajiban untuk meneladani Rasulullah SAW. Rasul itu teladan dalam segala aspek ya, dalam sebagai aspek itu. Semuanya adalah Rasulullah itu teladan. Ya, segalanya adalah teladan dalam mengajar dan sebagainya. Nah, sedikit lagi tentang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gelar Nabi itu kan Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, Bu, Nabi Muhammad ini Nabi yang diutus Allah setelah Nabi Isa. Nabi Isa itu kan salah satu Nabi atau salah satu Nabi yang dituhankan oleh umatnya. Betul nggak? Ya. Jadi mayoritas umatnya itu menuhankan Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, Bani Israil itu. Jadi Nabi yang dituhankan oleh umatnya. Ini Nabi Isa, Pak. Dan Rasulullah adalah 570 tahun setelah Nabi Isa yang pernah dipertuhankan umatnya. Yang pernah dipertuhankan umatnya. Ini kan ngeri, Pak. Ngeri. Disitulah akhirnya Rasulullah SAW. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu kalau kita baca Sama'il Muhammad, Imam At-Tirmizi itu banyak diceritakan tentang sisi kemanusiaannya Nabi.
Kenapa? Makannya Nabi, duduknya, berjalannya, bicaranya, banyak sekali sisi kemanusiaan Nabi. Bahkan di dalam ayat juga Rasul mengatakan inni basyarum mislukum. Rasul mempertegas kepada sahabatnya, aku ini adalah manusia seperti kalian. Jadi minumnya Nabi, duduknya Nabi, kenapa itu sampai diceritakan banget? Pan kalau Nabi yang lain kan nggak detail banget Pak tentang kehidupan manusianya, enggak. Jadi kenapa banyak Nabi mengungkapkan tentang aktivitas kemanusiaannya di hadapan para sahabat sampai terekam sehingga kita tahu dari tidur, dari merem sampai melek tentang kehidupan Nabi, nggak ada yang dirahasiakan oleh Nabi. Kenapa? Karena tadi Nabi itu diutus setelah Nabi yang pernah dipertuhankan. Makanya Nabi ingin menegaskan kepada sahabatnya, kepada umatnya, aku ini adalah bukan Tuhan, manusia. Makanya makannya, minumnya. Makanya kalau kata ulama, minumnya Nabi, makannya Nabi itu bisa lebih baik daripada ibadahnya kita, Pak. Kenapa sebabnya? Karena Nabi itu makan dan minum untuk menjaga konstitusi akidah kita, supaya tidak apa? Mempertuhankan Nabi. Nah itu juga salah satunya. Maka siapapun umat Rasulullah tidak akan pernah mempertuhankan Rasulullah, menuhankan Rasulullah. Beda kultus, beda cinta ya. Ini juga istilah yang harus ini. Kultus itu sampai menuhankan seperti umat Nabi Isa. Kalau cinta itu beda. Secinta apapun umat Rasulullah, selama dia bersolawat kepada Nabi, dia tidak akan pernah menganggap Nabi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Coba terjemahkan sallallahu alaihi wasallam artinya apa, Pak? Sholla semoga memberikan rahmat, Allah wasallam, dan memberikan alaihi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana mungkin kita menganggap Nabi itu apa? Nabi itu Tuhan, sementara kita senantiasa selalu mendoakan Nabi. Masa Tuhan didoakan? Tuhan itu yang dimintain doa. Makanya dibingkai nama Nabi itu dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi secinta apapun kita kepada Nabi, enggak ada umat Nabi. Ada nggak sejarahnya? Coba mungkin ada yang pernah baca sejarah Nabi, sejarah umat Nabi yang pernah menuhankan Nabi, atau ulama yang menuhankan Nabi, atau sahabat yang menuhankan Nabi. Ada nggak? Pernah baca nggak Bapak? Siapa ulama, sahabat yang pernah menuhankan Nabi Muhammad? Pernah baca nggak sejarah? Nggak ada. Padahal jaraknya kita dengan Nabi Muhammad sekarang udah 1400. Tapi jaraknya Isa dengan Rasulullah 570, tapi hampir mayoritas umatnya Nabi Isa menuhankan Nabi Isa. Jadi begitulah. Jadi artinya apa namanya ya? Jadi penting kita mengenal Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka prinsip pertama, kenapa perlu mengkaji tentang sirah Nabi? Ada kewajiban kita meneladani berdasarkan surat 33 ayat 21. Itu poin yang pertamanya. Karena waktunya juga sudah masuk suruk, ya, saya rasa cukup saja. Jadi gitu. Jadi ketika ada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, mungkin al-mustafad min qasasil Qur'annya kita sesuaikan dengan kondisi. Silakan. Kemudian ada seorang ustadz yang mengatakan, bukan salah ustadz, seseorang misalnya bilang bahwa Nabi aja pernah salah. Nah, mungkin kaitannya dengan misalnya salah satu contoh di surat Abu Zawat anjina al-Ra'u dan seterusnya ila akhir ayat. Apa namanya? Itu memaknainya apa Ustaz? Kira-kira. Nah, apakah memang dianggap salah satu bentuk contoh Rasulullah pernah salah, atau memang Allah bikin sedemikian rupa sehingga untuk menjadikan pelajaran bagi hambanya, bagi umat Islam, seperti orang munafik yang Allah tidak suka untuk pergi berperang sama Rasulullah di surat At-Taubah itu dijadikan dia malas untuk berangkat itu karena akan menimbulkan kekacauan apa seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi sunnah inilah perlu kita memahami tentang sunnah ya.
Sunnah itu kan ada yang disebut dengan sunnah tasri'iyah, ada juga nanti sunnah ghairu tasri'iyah. Ada sunnah yang berdasarkan syariat, menjadi syariat. Ada sunnah yang bukan syariat ya, kecuali nanti didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Sunnah itu kan perbuatan Nabi. Nah, gimana dengan abasa wa tawalla, atau Nabi pernah hilap ketika sholat sehingga ada sujud sahwi lah, terserah. Atau Nabi misalkan ketika perang disuruh semuanya untuk berperang ya, sampai akhirnya ada ayat yang mengatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah ya, falawla minhum min kulli firqatin tha'ifah liyatafaqahu fiddin, dan lain sebagainya. Jadi ada ayat-ayat dalam Quran yang menegur Nabi, yang mengingatkan Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca tafsir ya tentang maqasidul ayat, juga tujuan-tujuan ayat, itu kita akan paham sebetulnya. Jadi di balik teguran Allah nanti ada yang disebut namanya ta'dib, namanya ta'dib. Ta'dib itu adalah pendidikan. Di balik teguran Allah ada yang namanya syariat nantinya. Nah, tentang abasa wa tawalla, kalau kita baca tafsir tentang abasa kan artinya kan telah bermuka apa? Bermuka masem. Itu Pak, kita pakai logika dulu nih. Kan yang datang itu saat itu siapa kepada Nabi itu? Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu orang yang apa katanya? Orang yang buta, orang yang tidak melihat. Kita logika, Rasulullah itu masem tidak masem, mau menyeng, mau monyong, mau jemurut sama orang buta ngaruh kagak, saya tanya kira? Hah? Ngaruh. Ada orang nggak ngelihat nih, dilelewet, ngaruh nggak kira-kira? Orangnya nggak ngelihat, ngaruh nggak kira-kira? Nggak ngaruh. Sebetulnya kalaupun Rasul benar-benar mau seperti itu pun kagak ngaruh. Toh yang datangnya itu orang yang tidak melihat. Kan begitu masalahnya. Ya. Jadi orang nggak ngelihat, kita mau mimik muka kayak gimana, apalagi sekedar masem gitu loh. Mau mimik muka seperti apapun di hadapan orang yang nggak ngelihat, sebetulnya kagak ngepek, kagak ngaruh. Seperti kita berteriak di hadapan orang tuli gitu loh. Kan nggak ngaruh kita berteriak di hadapan orang tuli. Sama kita mau mimik muka kita, mau menyeng, mau monyong, mau apa, di hadapan orang yang nggak ngelihat sama sekali, nggak ngepek, nggak ngaruh, nggak bakalan nyakitin dia, orang dia nggak ngelihat. Apalagi sekedar bermuka masem, abasa wa tawalla. Makanya di situ para ulama mengatakan Allah itu tidak melihat muka Nabi masem. Sebetulnya khawatir ada di dalam diri Nabi untuk menjaga, untuk melindungi, yang disebut dengan maksum tadi, memproteksi Nabi agar dia tidak keluar sifat seperti itunya, langsung ditegur. Makanya kan ayat itu ketika abasa wa tawalla an jahul a'ma, itu para sahabat ini teguran buat siapa? Mereka nggak melihat sih mimik muka Nabi itu kayak begitu, mereka enggak. Itulah bentuk proteksi Allah kepada Rasulullah SAW. Jangankan sampai ke mukanya, baru mau muncul dari dalamnya aja udah langsung tak sama Allah. Itulah bentuk proteksinya siapa? Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya dalam ayat itu Rasul belum bermuka masam. Allah baru negur, nggak boleh. Sekalipun yang datang seperti orang yang diharapkan, ada orang yang datang dalam kondisi yang tidak diharapkan dari sisi material dan fisik, kau jangan bersikap. Dan itu sebagai bentuk pendidikan kepada siapa? Dan Nabi belum melakukan itu. Allah hanya memproteksi dan sebagai ibroh kepada kita agar tidak bisa bersikap seperti itu. Digit proteksi Allah kepada Nabi, padahal belum muncul ke permukaannya, belum muncul ke permukaannya, belum muncul gitu, diproteksi. Yang kedua, kalau mau pakai logika, sebetulnya masam tidak masam nggak ngaruh, karena yang dihadapi adalah orang yang tidak melihat. Sebetulnya begitu. Nah, jadi begitu Pak, itu proteksi Allah kepada Rasulullah, dan pelajarannya adalah kepada kita semuanya agar tidak membeda-bedakan orang. Nah, sama dengan lupanya Rasul dan lain sebagainya, itu bentuk syariat. Jadi Allah mengajarkan syariat kepada Nabi dengan begitu. Bukan, jadi kalau misalkan Nabi pernah, gimana mungkin Nabi lupa
Sedangkan dalam Quran dikatakan tentang apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Lalu kalau Nabi tidak bisa khusyuk sholatnya sampai dia sujud sahwi melulu, kira-kira siapa yang bisa khusyuk seperti Nabi? Ini namanya kan syariat. Dalam rangka tasri, Allah mengajarkan bentuk-bentuk syariat, bukan dalam rangka betul-betul Nabi itu dilupakan. Karena kan Nabi itu maksum tadi. Maksum itu artinya apa, Pak? Maksum itu apa? Terbebas dari kesalahan, terpelihara, maksum, yang dipelihara, yang dijaga. Makanya karena dipelihara tadi, baru dari bawah diproteksi sama Allah, terus diproteksi. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi kita jangan berpersepsi kepada Nabi kita bahwa Nabi itu juga salah. Kalau Nabi sekarang disalahkan, nanti muncul permukaan, oh berarti hadis itu belum tentu benar. Dihajar nabinya padahal ingin diruntuhkan. Kalau hadis belum tentu benar, siapa nanti yang akan dijadikan pegangan ketika kita menafsirkan Quran? Sedangkan yang paling paham terhadap Quran siapa? Rasulullah SAW. Demikian, Pak. Jadi begitu. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.